Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan, channel yang membahas mobil-mobil bekas. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah MPV besar keluaran dari Nissan, yaitu Nissan Serena C24 yang tipenya adalah HWS Autek. Jadi di Nissan Serena C24 itu ada mulai dari tipe CT, itu yang paling basic. Kemudian ada tipe HW Star, kemudian ada lagi yang tipe HW Star yang Autek. Bedanya di mana? Dari mulai eksteriornya, kemudian interiornya, bagaimana kondisi mesinnya. Ini salah satu mobil yang akan kita jual juga. Nanti teman-teman bisa lihat, barangkali ada yang minat ya dengan mobil ini, bisa lihat kondisinya langsung. Akan saya review mulai dari luar, dalam, kondisi mesinnya seperti apa, dan nanti kita akan sedikit test drive di mobil ini. Untuk info, ini mobil tahun 2010, kemudian warnanya hitam, pajaknya panjang, platnya AB, kondisinya juga lumayan istimewa, tidak ada cacat, tidak ada bekas nabrak dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya kondisinya. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Teman-teman, ini adalah mobil yang akan kami jual dan kami review, yaitu Serena C24 HW Star yang seri Autek. Jadi Serena itu ada macam-macam seri ya. Yang MK1 itu tahun yang C23 tahun 91 hingga tahun 2000, tapi itu yang versi global ya. Jadi C23 itu yang orang banyak bilang tuh Serena Munyuk. Jadi aneh ya, jadi Jepang itu mendesain mobil sedemikian rupa supaya ganteng, bentuknya bagus, sampai Indonesia dibilang Serena Munyuk. Mungkin apa karena memang bentuknya seperti munyuk ya, mukanya ya, kayak kurang paham. Tapi yang jelas MK1 itu serinya C23 itu hadirnya tahun 91 hingga tahun 2000. Kemudian ini yang seri C24 tahun 99 hingga 2012. Jadi yang C24 ini terakhir memang di tahun 2012. Kemudian ada C25 itu tahun 2005 hingga 2010. Kemudian C26 itu 2010 sampai 2018 hingga sekarang. C27 2016 sampai sekarang ya, itu C27. Sekarang yang terakhir yang C27 yang backdoornya itu bagi dua itu loh, kalau teman-teman bisa lihat di iklan-iklannya yang Serena terbaru. Nah, kebetulan di Indonesia itu Serena yang C24 ini itu tahun 2006 itu mulai hadir di Indonesia. Sudah ada tipenya dari mulai yang standar hingga HW Star. Kemudian mengalami facelift tahun 2010-an, ini tahun 2010 ini hadir yang tipe HWS Autek. Jadi Autek itu seri ininya, seri limitednya istilahnya, apa seri sportnya ya. Jadi seri Autek namanya. Nah, ini kebetulan seri Autek, bedanya itu di mana nanti kita tunjukkan ya. Jadi ini seri tertinggi HW Star, kemudian yang versi Autek seperti itu. Nah, ini adalah seri yang C24 yang ada di Indonesia teman-teman. Ini mulainya tahun 2006 kalau nggak salah ya, jadi mohon koreksi. 2006 masuk ke Indonesia, kemudian ini tahun 2010. Jadi hanya perubahan-perubahan pada bumper ya. Kalau Serena C24 di Indonesia itu seperti ini, jadi ada perubahan bumper, nanti ada versi Auteknya. Nah, ini versi Auteknya. Jadi ini adalah basicnya tipenya HW Star.
tapi dikasih versi Autek. Jadi Autek itu tidak hanya HW Star teman-teman, jadi Autek itu ada yang CT juga, jadi tipe yang CT yang basic itu juga ada seri Auteknya yang seperti ini. Nah, apa aja bedanya? Oke, kita lihat satu-satu teman-teman. Nih, kita lihat dari depan. Untuk lampunya sama ya, dia multi reflektor, modelnya besar ini seperti segitiga ini ya, ini C24 seperti itu, sama dari awal. Kemudian kalau yang Autek dia grillnya seperti ini, garis-garis horizontal ini sampai bawah ini ya, ini chrome, ininya chrome semua, dan di bawah ini dia tidak terpisah, ini jadi satu ya. Ini bumpernya seperti ini, memang seperti ada kayak body kitnya. Jadi memang kalau yang Autek dia pendek ya, depannya memang kayak seperti ada tambahan untuk body kitnya. Kemudian di sini ada fog lampnya seperti itu ya. Ini tampilan depannya dari Serena HW Star yang Autek versi. Kalau yang Comfort Touring atau yang CT itu juga sama seperti ini. Kita ke samping teman-teman, kita sambil lihat kondisinya ya. Jadi kondisinya seperti itu. Ini bumper bawah itu sudah dicat ulang atau di spet ya, wajar karena memang pemakaian, sekali lagi wajar ya. Kemudian cat ini semua masih mulus, bisa lihat teman-teman, catnya masih mulus. Kemudian lampunya juga masih bening kanan kiri ya, kanan kiri masih bening. Oke, kita ke samping. Nah, dari samping ini ada lampu sen di bodi. Kemudian untuk bannya atau rodanya dia menggunakan warna alloy. Jadi ini ada perubahan ya di tahun 2009 atau 2008 gitu. Itu yang awal mulanya cuman model palang 5 gitu, warnanya silver. Nah, ini terus ganti ini modelnya. Ini ringnya ring 15, profilnya 195/65. Ini sama seperti profil bannya Innova ya, 195/65. Oke, untuk bannya dia masih tebal ya teman-teman. Dia pakai Sport Touring R1 dari Dunlop. Di sini ada lampu sen di bodi, kemudian ada di spion juga, dan ini dia sudah retract dan electric mirror. Seperti itu. Lalu kita ke samping teman-teman. Untuk model handle-nya, handle pintunya dia sudah model tarik, tapi masih belum ada intelligent key ya. Kalau di Nissan itu ibaratnya apa? Menyebutnya intelligent key. Sebelah kiri juga dia model tarik, dan yang sebelah kiri ini udah electric sliding door. Itu ya, seperti itu ya, electric sliding doornya hanya di sebelah kiri. Jadi kalau yang model C24, kita tutup lagi. Nah, terus dia vakum. Nah, kalau C24 itu dia hanya di sebelah kiri teman-teman untuk electric sliding doornya, tidak ada kanan dan kiri, nggak ada. Jadi walaupun ini tipe yang paling lengkap HW Star, tapi versi Autek itu hanya di sebelah kiri untuk sliding door elektriknya. Di sini tidak ada krum-kruman ya, semuanya polos, warna bodi semua. Di bawah itu udah ada side skirtnya, karena tipe Autek dan HWS dia ada body kitnya. Nah, kalau yang ini dia add-on tapi original. Seperti itu. Kita lihat ke belakang. Dia sudah ada lip spoilernya. Kemudian di sini ada kamera parkir, ini original. Jadi kalau yang HW Star dia sudah ada kamera parkir seperti ini. Jadi kalau yang tipe basic yang CT dia pakai spion. Jadi spion yang nempel di kaca. Jadi gini nempelnya nanti. Itu yang ciri khas dari HWS sama seri CT seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ke bawah dia sudah menggunakan defogger, pemanas kaca, ada wipernya, logo Nissan dan emblem Serena dan HWS. Nah, ini yang Autek versi dia ada tambahan logo Autek. Seperti itu. Nah, untuk informasi kalau yang versi Autek dia model mikanya seperti ini. Ini original ya, bukan ganti ya. Jadi
ini remnya, kemudian ini sennya, atretnya, dan ini kayak mata kucing ini ya. Jadi kalau yang model Autek memang seperti ini, jadi memang bening semua, beda dengan seri yang bukan Autek seperti itu. Kita muter lagi teman-teman. Nah, ini untuk informasi, bodinya semuanya masih lempeng ya, ini tidak ada bekas nabrak di sini, tidak ada dempolan juga, semuanya masih bagus, masih ori ya, dan sudah menggunakan kaca film Vikul, itu lebih adem ya kalau untuk Vikul. Oke, kemudian tadi ada sensor parkirnya, ini bukan bawaan ya teman-teman, jadi sensor parkirnya ini tambahan. Jadi aslinya itu hanya ada kamera parkir ya, tidak ada sensor parkirnya. Kita muter ke kanan. Nah, kondisinya seperti itu, sebelah kanan kurang lebih sama ya seperti sebelah kiri, masih bagus semua teman-teman. Kita bisa lihat hanya di sini sedikit, kalau yang lainnya aman, masih mulus, semuanya masih mulus. Pelek-peleknya juga semua masih bagus, dan bannya juga masih tebal. Oke, gagah banget ya, besar, MPV besar ini. Oke, sekarang kita menuju ke interior. Ini kuncinya seperti ini, jadi ada logo Nissan, tapi ini tulisannya udah hilang semua ya, tapi masih berfungsi. Ini hanya untuk mengunci dan membuka. Nah, seperti itu. Model handle-nya model tarik ya, kita tarik. Nah, ini kebetulan semuanya masih original dan semuanya dibalutkan warna beige, jadi terang, di dalam itu semua terang. Door trimnya ini bahannya bahan bludru atau bahan kain. Kemudian di sini ada aksen kayunya, ada central lock, pengunci power window yang auto hanya di sebelah driver, yang lainnya kain dan plastik. Nah, di sini ada storage kecil ya, bisa untuk kunci dan lain-lain, ada cup holder lagi. Nah, sebelum kita duduk, kita lihat kondisi joknya ya. Lihat kondisi joknya semua masih utuh, tidak ada yang sobek, dan ini masih kencang semua. Joknya ini nyaman teman-teman, dia sayapnya juga lumayan besar, dan di sini kulit asli. Jadi yang kulit asli yang ini, yang tengah, kemudian yang samping-samping ini dia sintetis. Jadi di sini dingin ya, ini bahannya lebih dingin. Kanan kiri sama, hanya yang sebelah sini dia memang sudah ternoda ya, karena memang sering untuk armrest ya, pasti lebih kotor ya. Untuk setirnya kita lihat kondisinya juga masih bagus semuanya, tidak ada sobek-sobek. Oke, kita sekarang masuk. Bisa lihat layoutnya teman-teman, saya mundur dikit. Seperti itu untuk layoutnya. Ini adalah Nissan Serena C24 High-Star yang Autek versi. Jadi Autek versi itu hanya beda di body kitnya tadi ya, untuk di luarnya sama lampu remnya dan grillnya. Ibaratnya itu hanya tampilan luar, jadi kalau Autek itu hanya tampilan luar yang berbeda seperti itu. Oh ya, tapi kalau untuk yang seri CT atau yang CT Autek, dia bedanya interiornya seperti ini, sudah kulit. Karena yang tipe CT yang basic ya, yang tanpa Autek, dia joknya itu masih bahannya seperti ini teman-teman, masih kain seperti ini. Oke, kita lihat dari mulai kanan, dia ada fungsi spion ya, bisa melipat. Kemudian ini electric mirrornya, kemudian ini untuk membuka pintu yang sebelah kiri tadi, sliding doornya. Ya, mencetnya dari sini. Kemudian ini semua dummy, nggak ada fungsi apa-apa. Kemudian ini untuk membuka kap mesin dan BPM. Seperti itu.
Nah, untuk setirnya dia palang 4 ya. Ini sama seperti model X-Trail yang T30. Modelnya seperti ini sama. Dia sudah ada airbagnya di setir dan di penumpang. Nah, kita lihat untuk speedometernya. Dia basic ya. Itu ada penunjuk bahan bakar, kemudian speedometer, tachometer, dan penunjuk shifternya. Kemudian ini untuk penunjuk suhu mesin. Dan di sini hanya untuk odometer dan trip A trip B, tidak ada average bahan bakar dan lain-lain, sangat basic. Nah, untuk sebelah kanan kita nyalakan dulu. Sebelah kanan dia fungsinya hanya untuk menyalakan lampu dan fog lamp, sen. Sebelah kiri dia untuk wiper depan dan belakang. Ini lengkap sekali ya, ada intermittent depan dan intermittent belakang. Kemudian jeda waktu intermittentnya bisa diatur. Yang bisa diatur hanya yang depan ini. Tapi yang belakang sudah intermittent. Ini sangat lengkap untuk pengaturan wipernya. Oke, kita ke tengah ya. Oh iya, untuk setirnya dia hanya bisa tilt steering teman-teman. Tidak bisa teleskopik. Nah, untuk ininya, jadi bagian tengahnya dia ada storage gitu, storage lumayan cukup untuk HP 5 bisa itu. Kemudian ke bawahnya dia ada head unit, ini original seperti ini, kita lihat ya. Jadi bentuknya seperti ini original Nissan ya. Ya tahun 2010 model seperti ini sudah lumayan canggih ya. Kalau sekarang modelnya sudah Android ya, seperti itu. Kemudian pengaturan AC nya dia ada auto, kemudian ada arah anginnya cukup banyak ya, atas saja, bawah saja, atas bawah, defogger depan, dan mengaktifkan defogger belakang dari sini. Nah, kemudian yang tengah ini untuk pengatur suhu ya, dan ini fan-nya pun bisa auto. Dan ini untuk sirkulasi udaranya, dia modelnya pencet. Nah, untuk sebelah kirinya dia ada lighter, kemudian sebelah kanan ada lampu hazard, dan di bawahnya lagi ini ada cup holder 2 kanan kiri ya. Dan di sini ada asbak, yang sebelah kiri storage kecil ya. Dan di sini ada storage lagi besar, lumayan. Nah, jadi untuk cup holdernya itu ada 2 tengah, kemudian di door trim masing-masing 1, sebelah kiri juga 1, dan di sini ada teman-teman. Nah, di sini ada 2 lagi, ada 2, 4, 5, 6, ada 6, 7, 8. Ini yang untuk belakang ya, ada 8 cup holder. Kemudian untuk storage ininya tuh, untuk sebelah kiri seperti itu, besar banget ya. Dan sebelah kiri power window saja, ada aksen kayunya sama ya, seperti di tengah ini dan di supir. Oke. Dan hand gripnya dia ada 2. Di sini biasanya untuk naik ya, karena ini mobilnya agak tinggi. Dan ini model hand gripnya dia model paten seperti ini, tidak lipat. Untuk sun visornya dia ada cerminnya yang di sebelah kiri, tapi yang di sebelah kanan nggak ada. Kemudian untuk lampu baca kanan kiri bisa, tapi ini sudah diganti ya, warnanya jadi biru putih. Kemudian untuk cermin tengah dia sudah ada anti silau, seperti itu. Dan ini pada fungsi untuk shifternya ya, jadi dia modelnya seperti ini. Dia modelnya harus kita starter dulu ya. Nah, jadi cara merubahnya, dia modelnya ditarik ya. Jadi memang agak lucu bentuknya ya. Ini kita tarik ke belakang, kemudian turunkan ke bawah. Nah itu. Dan kalau sudah N atau netral, itu kita tinggal main aja, geser-geser aja. Tapi kalau kedua, yang gigi 2, dia harus ditarik juga, baru ke bawah. Kalau 1 juga ditarik. Nah, jadi kalau dari D ke N atau N ke D, dia hanya geser-geser aja. Oke, seperti itu. Dan ini ada overdrive-nya di sini. Oke, seperti
Seperti itu untuk fungsi transmisinya. Untuk lubang AC-nya yang di sebelah kanan kita bisa fungsikan dimatikan juga bisa, kanan kiri. Kemudian yang di tengah tidak bisa dimatikan alias paten, sebelah kiri bisa dimatikan. Oke, dari depan seperti itu. Kita lihat kondisi joknya ya. Joknya seperti ini. Ini posisi udah paling mundur teman-teman. Kita sudah paling mundur ini, jadi segini bisa maju lagi. Nah, sayangnya ini tidak ada fungsi naik turunnya ya, hanya reclining dan sliding. Dan di sini sudah ada, nah ini sudah ada armrest kanan dan kiri sudah ada. Oke, kita ke baris kedua. Oke teman-teman, ini kalau ke baris kedua yang sebelah kanan dia tidak elektrik, artinya kita membukanya manual seperti ini. Nah tuh lihat, kita lihat joknya ya, kita lihat joknya modelnya seperti itu, ada armrestnya kanan dan kiri ya. Ini mobil mewah ya sebenarnya ya. Seperti yang depan sama, dia kulitnya hanya di tengah, ini kulit asli, yang sayapnya itu dia imitasi sintetis maksudnya. Oke teman-teman, ini kondisinya bisa diputar hadap-hadapan 180 derajat, nanti saya contohkan ya. Oke teman-teman, kalau yang Serena ini yang C24 khususnya, dia bisa diputar 180 derajat seperti ini. Kita majukan sebentar, kemudian kita putar. Jadi bisa putar ini ya, kita bisa hadapan-hadapan dengan yang di Oke, tadi sudah kita contohkan untuk kita putar 180 derajat. Di sini fungsinya bisa sliding dan reclining teman-teman. Nah ini untuk sliding maju mundur, kemudian ini untuk reclining. Oke, jadi kondisinya seperti ini. Dia tadi posisi duduk saya mentokin ke belakang ya. Nah ini masih sisa segini, lumayan luas ya. Dan di setiap joknya belakang itu ada mejanya, tapi yang kanan ini sepertinya perlu reparasi ya. Yang sebelah kiri harusnya seperti ini teman-teman, dia bisa tetap jadi meja. Kalau ini tidak bisa, ini harus ada perbaikan. Kemudian untuk TV-nya kanan dan kiri ya, monitor TV ya, dia bisa difungsikan sebagai headphone juga, headset juga bisa. Nah untuk AC-nya modelnya masih seperti ini, dia masih double blowernya. Pengaturan fan-nya seperti ini, ada autonya juga. Di sini ada auto. Nah, sudah ada autonya teman-teman. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini ada lampu baca kanan dan kiri ya. Situ ada, dan di sini untuk hand gripnya panjang sekali sampai belakangnya. Nah, jadi kalau yang kiri itu ada sliding door-nya elektriknya, dan yang kanan itu manual. Kita hanya perlu menghentakkan sedikit dan dia ada vakumnya. Ini sudah ada vakum. Nah, dia ada vakumnya. Jadi kita tidak perlu dibanting sebenarnya ya. Kita hanya butuh set. Nah, dia ada vakumnya. Kemudian sudah ada curtain-nya ya, ada kordennya. Dia fungsinya di kordennya semuanya ya, kanan dan kiri ada. Ya, jadi kalau yang kiri dia nutupnya pakai ini, pencet. Nah, untuk kondisinya semuanya masih bagus ya. Ini tadi armrestnya juga semuanya masih bagus, masih berfungsi. Hanya meja di belakang driver yang perlu reparasi. Nah kita ke belakang teman-teman, kita lihat yang di baris ketiga seperti apa. Karena memang ini MPV besar, harusnya cukup ya. Wah kan,
lumayan besar teman-teman kalau di belakang. Dan di belakang sudah ada speakernya juga. Jadi speakernya di belakang ada, di sini ada storage lagi untuk cup holder. Ada kayak asbaknya juga. Tapi sebelah kiri nggak ada, hanya speaker aja. Untuk koordinat dia sampai belakang juga, sampai ke baris ketiga, dan di belakang juga ada. Tuh. Di belakang ada koordinatnya. Oke, dari interior saya rasa cukup sekian. Kita menuju ke mesin. Teman-teman, ini adalah mesinnya. Serena C24. Ini mesinnya kodenya QR20 ya, sama seperti yang digunakan mesin pada X-Trail 2000 cc. Dan ini untuk kode rangkanya. Ini C24 sekian. Seperti itu, 2000 cc DHC. Untuk spek lengkapnya saya tampilkan di layar ini ya. Dia masih menggunakan hydraulic power steering ya, belum elektrik. Tapi menurut saya ini lebih awet ya daripada electric power steering. Dia walaupun lebih enteng, tapi banyak sekali keluhan. Ada yang sudah trouble di pemakaian 5 tahun, 6 tahun kalau pemakaiannya tidak hati-hati ya. Ya, ini seperti ini kondisi mesinnya. Semuanya masih original, tidak ada kerusakan. Dan sudah dilengkapi hot isolator, ini penahan panas atau peredam mesin. Oke, dari mesin cukup sekian. Oke, sekarang kita akan coba test drive. Dan ini posisinya sudah saya mundurkan pol ya. Jadi memang lebih enaknya seperti itu, tapi di belakang di baris kedua itu masih ada sisa lumayan ya untuk ruang kakinya. Artinya ini mobil besar. Untuk kondisi joknya nyaman teman-teman. Di sini sudah ada armrestnya juga, dan kondisi sayapnya itu pas di badan yang bongsor seperti saya ini, dia pas. Dan kondisinya ini bisa dimaju mundurkan untuk headrestnya seperti itu. Dan seatbeltnya dia sudah lengkap, sudah ada pengaturan ketinggiannya. Lumayan enak ya, kalau ketinggian juga nggak enak biasanya. Kalau untuk seatbelt itu enaknya agak rendah ya. Nah, ini kita turunkan. Nah, seperti itu. Oke, untuk kondisi kokpitnya seperti ini. Kita pandangannya luas karena kacanya besar. Kemudian pilar A-nya itu ada kaca kecil di situ di kanan kirinya. Lumayan mengganggu sih sebenarnya, cuman untungnya pilar A-nya itu tidak terlalu mundur, dan spionnya ada di sebelah kanan ini, ada agak mundur sedikit, jadi ya lebih enak lah kita lihatnya ya. Tidak blind spot ya. Blind spotnya tidak terlalu parah ya kalau untuk C24 ini. Seperti itu. Kacanya cukup besar ya. Jadi tapi tidak terlalu ke atas kondisi kacanya, jadi kita masih aman. Jadi kalau kita menyetir seperti ini, tangannya kalau misalnya kita berjam-jam sampai 10 jam itu kondisi siang hari, tangannya nggak hitam. Jadi masih aman ya. Jadi cahaya matahari hanya sebatas di dashboard saja. Saya sarankan untuk kaca depan gunakan kaca film yang kualitasnya lebih baik daripada kanan kirinya. Oke, kita jalan sekarang. Seperti biasa, nanti kita akan lewatkan ke jalan yang jelek. Bagaimana kondisi mobilnya? Oh ya, ini untuk kilometernya sudah 111.000 km dari tahun 2010, artinya udah 11 tahun. Jadi satu tahunnya itu 10 ribuan ya, kurang lebih 10.000 km. Tuh. Jadi MPV ini, jadi Serena C24 ini feel mengemudinya itu tinggi ya, tinggi banget. Dan yang saya rasakan itu seperti setirnya itu agak sedikit miring, jadi tidak tegak seperti layaknya mobil seperti mobil sedan atau mobil MPV lainnya. Berbeda sekali dengan Serena C26. Serena C26 dia posisi mengemudinya enak seperti sedan ya, tapi yang ini dia agak tinggi. Itu kembali lagi ke selera dan budget teman-teman semuanya. Jadi kalau Serena C24 ini dia terkenal dengan suspensi yang sangat-sangat empuk. Jadi kita mau melewati jalan-jalan yang rusak sekalipun ini libas ya. Tenaganya pun tidak kalah karena ini menggunakan 2000 cc. Transmisinya dia otomatiknya masih konvensional ya, bukan CVT. Jadi artinya dia lebih responsif. Rasanya lebih responsif teman-teman. Kalau yang CVT kita begitu becek kayaknya rasanya ngeden gitu ya.
Cuman kalau yang konvensional dia karena ada gearnya, jadi rasanya itu kita lebih responsif cara mengemudinya seperti itu. Nah, ini kita akan lewat ke jalan yang jelek ya, kita sambil ngetes kondisi kaki-kakinya. Oke, kita aktifkan di kamera depannya, kita lewat kiri. Lihat, ini seperti biasa saya mengetesnya di sini. Wah, mantap sekali. Jadi memang terkenal ya. Jadi Serena C24 ini suspensinya terkenal banget, empuk banget. Tuh lihat, gak terasa sama sekali. Jadi depan itu independen dan belakang itu independen. Ini top lah kalau untuk MPV keluarga. Harga budget Anda 100 lebih dikit. Bahkan di C24 ini ada yang sudah menjual di bawah 100 juta. Jadi tergantung kondisi dan tahunnya ya teman-teman. Tuh lihat, ini kita jalannya sebenarnya jelek banget ini. Tapi saya tidak mengalami goncangan yang sangat-sangat ya. Seperti itu. Kondisi suspensinya masih sehat semua, walaupun sudah jalan 111.000 km ya. Tuh lihat, ini jalan, kita lihat di kamera depan ya, jalannya wah sangat rusak sekali ini. Tapi aduh enak banget suspensinya, nggak ada goncangan. Mantap, mantap sekali. Oke, tes, mantap ini teman-teman. Jadi ini ada ya. Wah, depan dan belakang semuanya lembut suspensinya seperti itu. Nah, untuk suspensi tadi kita sudah coba ya. Jadi sekarang kita agak tes untuk bagaimana sih performanya di mesin 2000 cc di badan sebesar Serena ini. Jadi tenaganya ya rata-rata ya, jadi tidak terlalu kencang ya. Jadi mobil MPV keluarga ini mungkin prioritasnya adalah kenyamanan ya, bukan di tenaganya. Sudah sewajarnya dia dibekali mesin 2000 cc karena memang untuk mengangkat bodi sebesar ini. Tapi kalau saya bilang untuk tenaganya cukup ya, cukupan, tidak lemot karena dia masih menggunakan transmisi yang konvensional teman-teman. Jadi konvensional ini dia bisa lebih responsif ya. Jadi ketika kita perlu tenaga lebih pada saat kita mendahului mobil, kita kickdown lah, dia bisa. Beda dengan CVT, dia karakter CVT kita harus becek pole atau kickdown baru dia dapat tenaganya. Seperti itu. Dan untuk kondisi road noise-nya Serena ini sangat-sangat kedap. Kemudian untuk kondisi peredaman pintu juga lumayan kedap ya. Hanya beberapa penyakit di mobil sliding door jika sudah berusia itu biasanya bunyi kreket itu hanya karetnya sebenarnya. Walaupun mobil masih berusia 5 tahun pun, saya pernah coba di Honda Freed contohnya, dia sudah menggunakan electric sliding door. Pokoknya mobil yang menggunakan sliding door ya, itu biasanya karetnya bunyi kreket itu wajar, tidak apa-apa. Ini juga sudah bunyi. Jadi itu tidak ada masalah, tapi tidak separah Honda Freed ya teman-teman. Ini bunyinya kreket-kreketnya nggak terlalu parah kayak Honda Freed gitu. Ya, ini untuk keseluruhan kondisinya masih siap pakai teman-teman, karena memang kita kalau menjual mobil, tim kita akan mencarinya mobil yang kondisinya siap pakai. Jadi insya Allah tidak ada PR yang berarti. Jadi tips lagi saya ingatkan, jadi kalau mau beli mobil, jangan, yang pertama Anda lakukan setelah Anda membayarnya, setelah Anda membelinya, jangan langsung melakukan modifikasi. Kalau perlu, begitu kita menggunakan, kalau perlu kita setelah dapat mobil bekas itu kita servis total. Jadi mobil mesinnya akan kita lihat dulu kondisinya, tune up total, kemudian bersih-bersih semua, ganti oli transmisi dan lainnya jika diperlukan. Tapi kalau kita dapat mobil yang record servisnya gitu jelas, kita lihat terakhir berapa ribu kilometer, kita ikuti saja.
Yang paling sering saya lakukan adalah kita bersihkan tangki, karena tangki itu sumbernya dari bahan bakar ya. Jadi biasanya di situ ada endapan-endapan lumpur, itu yang harus dibersihkan, dan filter bensinnya dibersihkan, kalau bisa diganti seperti itu. Mesinnya akan lebih nyaman lagi, dan efisiensinya juga akan lebih, efisiensi bahan bakarnya juga akan maksimal ya, seperti itu. Untuk Serena C24 dengan transmisi otomatis konvensional itu rata-rata di dalam kota sekitar 17 sampai 18 hingga 19. Kalau luar kota itu 110 sampai 111, tergantung kita cara menggunakannya. Jadi bagaimana cara kita menganomalinya. Semakin Anda halus, semakin irit bahan bakar, seperti itu. Oke, ini mobil sangat nyaman sekali. Recommended bagi Anda yang mencari MPV yang besar, sliding door, nyaman, dan budgetnya hanya 100 lebih dikit. Ini cocok sekali ya. C24 mulai tahun 2006 kurang lebihnya hingga tahun 2012. Jadi terakhir sebelum C26, jadi C25 itu di skip sama Nissan Motor Indonesia, tidak masuk melalui ATPM, kemudian langsung ke C26. Dan C24 ini adalah versi yang sebelum C26 yang versi Indonesia. Itu budgetnya 100 juta lebih dikit, dapat mobil seistimewa ini dan senyaman ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini mengenai review Nissan Serena C24 tipe Hawaii Star, tipe tertinggi yang Autek versi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video yang saya tampilkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.